mendirikan negara Republik Indonesia adalah saudara Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir, Kiai Haji Agus Salim, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Yamin, dan kawan-kawan yang ikut dalam sidang BPPKI, saudara. Itu yang melahirkan Republik Indonesia. Tidak ada PKI. Tahu, saudara. Mereka bentuk di Tegal, lurah-lurah dan camat-camat mereka datangi. Mereka paksa untuk ikut PKI. Yang nggak mau mereka ancam untuk dibunuh. Ada lurah di Tegal yang diculik dibunuh, camat di Tegal yang diculik dibunuh, saudara, karena tidak mendukung PKI. Bukan hanya di Tegal, termasuk di Banten, saudara. Bahkan di Banten mereka rebut Kabupaten Tangerang, mereka tangkap, saudara, bupatinya, mereka usir, yaitu, saudara, bupatinya adalah Agus Patmanegara. Syariat hilang, diganti tauhid, naik pangkat, saudara. Alhamdulillah. Itu cerdasnya orang NU dulu, itu cerdasnya orang Muhammadiyah dulu, itu cerdasnya para kiai dulu yang berjuang untuk mendirikan negara Republik Indonesia. Bagus tidak? Bagus tidak? Saya tanya, kalau begitu jasa NU dalam mendirikan NKRI besar tidak? Besar tidak? Nggak bisa dihapus dari lembaran sejarah, saudara. Tanpa NU jangan mimpi NKRI ini hadir. Tanpa NU jangan mimpi Pancasila itu ada, saudara. Tanpa NU jangan mimpi dasar negara kita ketuhanan yang Maha Esa. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rahmat dan berkahnya, NU Muhammadiyah Syarikat Islam saat itu bersatu untuk melahirkan NKRI yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sekali lagi bersyukur, alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Nah, saya mau tanya, ada PKI ikut rapat? Enggak ada. Ada PKI ikut musyawarah? Enggak ada, saudara. PKI udah bubar. Musuh Arimin ada di Soviet, saudara. Enggak ada mereka ikut merumuskan lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Enggak ada PKI ikut rapat, enggak ada PKI ikut musyawarah, enggak ada PKI ikut sidang melahirkan negara. Tidak ada. Yang melahirkan negara Republik Indonesia adalah saudara Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir, Kiai Haji Agus Salim, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Yamin, dan kawan-kawan yang ikut dalam sidang BPPKI, saudara. Itu yang melahirkan Republik Indonesia. Tidak ada PKI. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Alhamdulillah. Ada PKI ikut dalam melahirkan Republik? Ada, saudara. Lanjut. Panjang ini. Lanjut jangan. Udah malam. Udah terus. Mau hujan. Poro-popo. Lanjut. Ini bisa panjang sampai pagi nih. Boleh sampai pagi? Boleh sampai pagi? Ente sampai pagi, aneh pulang. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan, saudara. Tibalah kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Begitu kita merdeka, saudara, membentuk pemerintahan, tidak ada satu PKI pun yang dilibatkan dalam pemerintahan, saudara. Yang terlibat dalam pemerintahan adalah tokoh-tokoh nasional dan para ulama, para kiai dari NU Muhammadiyah dan Syarikat Islam. Mereka yang dilibatkan, saudara, dan mereka sepakat Soekarno sebagai presidennya, Bung Hatta sebagai wakilnya, walaupun belum ada pemilu, saudara. Ketika itu belum ada pemilu, saudara, tapi mereka sepakat untuk menyelamatkan negara, di mana Bung Karno, Bung Hatta mendapatkan tugas untuk menjaga stabilitas negara, menjaga kedaulatan kemerdekaan Republik Indonesia sampai bisa digelarnya pemilihan umum, saudara. Bagus tidak? Saya tanya, umat Islam kompak begitu? Bagus tidak? Bagus tidak? Siap kompak semua? Takbir! Kita kompak merdeka, saudara. Makanya jangan berpecah belah. Baik, saudara. Akhirnya, saudara, tokoh PKI dari Uni Soviet
bulan Oktober pulang dari Moskow, saudara. Mereka pulang dari Moskow dengan Indonesia merdeka, saudara. Rame-rame mereka pulang. Mereka kumpulkan mantan-mantan tokoh PKI. Mereka menghadap ke Bung Karno. Mereka minta dilibatkan di dalam kekuasaan, saudara. Mereka merasa diri mereka masih besar. Mereka merasa mereka punya anggota di mana-mana. Tapi ditolak oleh Bung Karno dan kawan-kawan, saudara. Siapa mereka? Datang-datang minta kekuasaan. Unyil. Jadi saya tanya, kalau begitu Bung Karno menolak, bagus tidak? Bagus tidak? Ditolak. Nah, perhatikan, ini urusan Tegal ini, saudara. Ini urusan Tegal nih. Apa yang saya mau sampaikan, saudara? Begitu PKI ditolak, saudara, yang pertama PKI lakukan, mereka membangun gerakan bawah tanah, saudara. Di antara yang mereka bangun di Tegal ini, saudara, saya sebut di Tegal. Satu, mereka bentuk API, Angkatan Pemuda Indonesia. Dua, mereka bentuk AMRI, saudara, Angkatan Muda Republik Indonesia. Mereka bentuk di Tegal sampai ke Selawi, saudara. Mereka bentuk di Tegal, lurah-lurah dan camat-camat mereka datangi. Mereka paksa untuk ikut PKI. Yang nggak mau mereka ancam untuk dibunuh. Ada lurah di Tegal yang diculik dibunuh, camat di Tegal yang diculik dibunuh, saudara, karena tidak mendukung PKI. Bukan hanya di Tegal, termasuk di Banten, saudara. Bahkan di Banten mereka rebut Kabupaten Tangerang. Mereka tangkap, saudara, bupatinya. Mereka usir, yaitu, saudara, bupatinya adalah Agus Patmanegara. Nggak sampai di situ, satu tokoh nasional di wilayah Tangerang karena tidak setuju dengan PKI dibunuh, yaitu Otto Iskandar Dinata, saudara. Mereka bunuh. Yang tidak dukung PKI mereka bunuh. Kenapa mereka menciptakan teror dari Tegal ke Brebes, ke Banten, ke Tangerang, saudara? Supaya Bung Karno goyang, nerima mereka dalam kekuasaan. Ini kan negara baru merdeka, saudara. Bung Karno belum kuat, tentara belum kuat, saudara. Modal Bung Karno dukungan NU, modal Bung Karno dukungan Muhammadiyah, modal Bung Karno dukungan Sarekat Islam, saudara. Tentara ini masih baru-baru dibentuk, saudara. Dirongrong. Akhirnya tanggal 21 Oktober tahun 1945 PKI mendeklarasikan diri kembali di Indonesia, saudara. Dia berdiri lagi sebagai partai.